Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali sore ini kita dapat berjumpa lagi bersama NU Borobudur dalam program Parembagan Manfaati. Pasti heran ya kenapa saya di sini, gak apa-apa. Pokoknya bakal banyak kejutan di NU Borobudur nanti. Jadi nantikan terus program-program NU Borobudur supaya bisa menikmati kejutan-kejutan dari kami. Saya beritahukan, saya informasikan kepada para pemirsa, sahabat NU Borobudur, selama program Parembagan sore ini, sahabat bisa mengirimkan salam, menyapa sahabat-sahabat yang lainnya, bertanya atau sekedar mengirimkan komentar nanti bisa melalui kolom komentar Facebook NU Borobudur. Dan pada Parembagan sore ini kita kedatangan tamu spesial, super spesial. Beliau adalah Sekjen PCNU Kabupaten Magelang dan sore ini kita akan berbincang bersama beliau tentang bagaimana peran Nahdlatul Ulama di kawasan World Heritage. Penasaran kan? Jangan kemana-mana. Tetap stay tune di live Facebook NU Borobudur Parembagan sore ini dan mari kita sambut bersama Mas Najib Hakoko MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya boleh memanggil apa? Boleh Mas Najib, Pak Najib, Mas Koko monggo. Biar Kalau di kantor saya pakai nama Najib, banyak yang manggil Najib. Kalau di rumah Mas Koko, Pak Mas Koko, Koko, Mas Koko, Pak Koko. Najib bisa monggo. Kalau gitu saya boleh manggil Mas Koko gitu ya, biar serasa di rumah gitu. Apa kabar Mas Koko sore ini? Alhamdulillah baik, sehat, Mbak Lulu. Ya. Alhamdulillah, nggak kehujanan ya? Alhamdulillah kehujanan, jadi saya tadi pagi sudah sowan Mbah Katib, Pak Kiai Labib ditimbali ke sana untuk mempersiapkan musker. Kemudian alhamdulillah bisa langsung sowan ke NU Borobudur yang oke ini. Terima kasih. Terharu loh ini kita kedatangan Mas Koko di sini. Luar biasa sekali. Kalau boleh tahu Mas Koko ini aslinya orang mana? Saya asli Magelang, asli pakai shot. Asli? Iya, pakai shot. Pakai SWOT. Orang Mantep Magelang, ya. Orang Jumoyo, Salam, tepatnya dusun Pulau Sari. Pulau Sari, Jumoyo, Pulau Sari, Salam. Jumoyo, Salam. Ya. Lahir di situ juga. Lahir di sini, besar di sini, nikah di sini, tapi alhamdulillah dikasih rezeki di Salatiga. Oh rezekinya Ya, di Salatiga. di- Jadi setiap hari ngelaju gitu ya? Ngelaju, PP Salatiga, iya. Jumoyo. Di IAIN Salatiga. IAIN Salatiga. Keren. Sudah berapa lama mengajar di IAIN Saya Salatiga? mulai di Salatiga 2011. 2011. 10 tahun ya. 10 tahun sampai sekarang masih Iya. di IAIN Masih, Salatiga. Alhamdulillah masih. Wah keren sekali. Saya kayaknya punya teman dulu ngajar di IAIN juga. Namanya siapa ya? Mbak Arya Venda. Mungkin kalau enggak. baru ya. Iya, kayaknya baru. Ya. Untuk yang baru saya banyak yang belum kenal karena alhamdulillah mulai 2016 ditugaskan untuk karena masih dianggap dan memang saya merasa bodoh, saya disekolahkan lagi di Jogja. Nggak ada bosannya untuk sekolah ya? Alhamdulillah ini kok belum bosen nanti. Belum bosan. Biar nular ke anak-anak, ke siapa yang mau ketularan sekolah gitu.
Iya. Semoga ini teman-teman NU Borobudur juga besok ada yang nyusul Mas Koko Amin, sekolah iya, lagi ya. Iya. Amin. Enggak lama lagi saya doakan. Amin. Terus sebelum mengajar di IAIN sibuk apa? Saya dari dulu mengajar. Oh dari dulu mengajar. Cuman sebelum di IAIN, IAIN kan dulu STAIN. STAIN Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri. Sebelum di STAIN saya di MTSNU Borobudur, MTSNU Salam. Oh di MTS Salam. Ya, di MTS, kemudian juga di Pondok Pesantren Nurul Quran Sumoyo. Kemudian ada pengumuman bahwa ada informasi di Salatiga, saya mencoba dan alhamdulillah keterima. Terima ya, sampai sekarang masih. Alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah, sampai pensiun insya Allah. Semoga, ya, bahkan mungkin semoga dikasih panjang umur besok. Amin, amin. Terus selain sibuk mengajar, sibuk apa lagi Mas Koko? Sekarang tambah dikasih kesibukan menjalankan dawuh-dawuh dari para sesepuh, para kiai di PCNU Kabupaten Magelang, nderekke para sepuh khususnya di kepengurusan harian di PCNU Kabupaten Magelang sebagai sekretaris. Kemarin waktu saya dapat flyer itu saya tersanjung sekali. Tertulis di situ sekjen gitu. Alhamdulillah itu. Saya yakin karena giroh spirit dari kawan-kawan podcast NU Borobudur ini menulisnya pakai sekjen gitu. Karena kalau secara ADART kan sekjen hanya di PBNU, tapi alhamdulillah di PC juga disebut sekjen. Tidak apa-apa. Enggak apa-apa, besok jadi jenderalnya teman-teman NU Iya, Borobudur. Karena kalau di NU itu kan jenderal itu kan mulai jenderal bintang 1, 2, 3, 4. Kita ini bintang 9 jenderalnya. Enggak main-main, bintangnya banyak banget. Bintang 9. Ya. Terus itu sejak kapan Mas Koko menjabat sebagai sekretaris di PCNU? Di PCNU mulai 2019. Sebelum di PCNU saya di MBCNU Salam sebagai wakil ketua sampai sekarang masih. Sebelum wakil ketua juga di sekretaris. Jadi memang sekretaris abadi. Iya, spesialis sekretaris mungkin. Dulu sebelum MWC 2006 itu juga sekretaris PAC GP Ansor Salam juga. GP Ansor. Jadi, ya alhamdulillah belajar banyak di kesekretarisan itu hingga sekarang didawi nderekke Gusdin dan Gus-Gus yang lain. Jadi Mbak Lulu kalau di NO itu kan dawuh-dawuh sesepuh itu kita hanya didhawuhi 2 hal. Apa saja itu? 1, jadilah kiai. Kalau nggak bisa jadi kiai, jadilah santri. Nah, saya milih yang kedua itu. Karena kalau jadi kiai itu kan tidurnya sedikit, makanya sedikit. Kalau jadi santri sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Jadi saya ini makanya berat badannya lumayan berbobot sekarang ini. Bukan hanya dari segi ilmunya yang berbobot, badannya juga. Justru itu yang nggak imbang, saya yang sedih di situ. Berat badan dan berat pikiran ini yang agak berat ini. Ilmunya yang kurang berat. Iya. Keren, luar biasa. Terus ini berapa lama Mas Koko menjabat sebagai sekretaris 2019 sampai? Kalau secara periode berbunyi di SK itu mulai 2019 sampai 2024. 2024. Ya, saya berdoa semoga diperpanjang. bisa tuntas sampai 2024 dan tidak usah diperpanjang lagi. Cukup 1 periode saja nanti. Biar kalau di organisasi itu kan regenerasi itu penting. Jadi Mbah Wahab Hasbullah Allahu Yarham itu pernah ndawuhi organisatoris yang baik itu yang ketika menjabat sudah menyiapkan penggantinya, bukan malah berusaha mempertahankan itu. Jadi organisatoris di situ kita belajar banyak di NU itu. Jadi seperti tadi saya
jadi santri saja tapi gitu. Nggak mampu Siapa saya tahu jadi, setelah dari sekretaris jadi kiainya. aduh, rasanya nggak mampu saya, nggak punya gambaran, nggak punya gambar di sini. Belum mungkin Mas Koko. Iya. Ya jadi kiai buat anak-anak saya, Oh cucu iya, sama istri benar-benar. di rumah. Ini ngomong-ngomong mengenai regenerasi, Mas Koko berarti sekarang sudah mulai mempersiapkan itu calon penggantiku besok gitu ya? Oh iya, yang pasti kan secara organisasi apa yang kita lakukan itu agak serius ini. Ya, serius. Apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan koridor ADART kalau di organisasi. ADART itu kan yang membimbing kita dalam menjalankan organisasi. Jadi apapun yang kita lakukan disesuaikan dengan aturan dan juga secara praksis di lapangan mengikuti dawuh dari para kiai. Itu enaknya di NU itu seperti itu. Kita tinggal menjalankan dawuh kiai gitu aja udah. Jadi nggak perlu bebannya nggak begitu berat. Meskipun ya ketika pusing ya pusing betul, tapi karena menjalankan dawuh kiai itulah menjadi spirit tersendiri bagi kita, saya ya khususnya di NU ini. Mungkin kawan-kawan nanti akan sangat merasakan itu. Ya. Luar biasa. Ini Mas Koko kan di MWC sekretaris, di PC sekretaris, ada mau wacana untuk mengadakan pelatihan kesekretariasan? Tentu iya, karena itu bagian dari program untuk kita pengembangan keorganisasian. Saya kasih bocoran ini. Jadi di NU itu karena ada 2 jalur untuk menjadi NU secara organisasi. Ada yang melalui pengkaderan pelatihan mulai dari IPNU, IPPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat. Ada yang memang karena beliau-beliau NU itu Nahdlatul Ulama, ada jalur kiai. Mungkin beliau-beliau belum secara organisasi tidak mengikuti kader-kaderisasi ini. Tapi karena secara keilmuan mereka yang kita dereke, kita ikuti, ya mereka bisa duduk di organisasi. Nah, dalam konteks itu kemudian di tataran PC MWC Ranting itu masih banyak yang karena keluguan, karena memang kealamiahan mereka itu ber-NU-nya saking semangatnya terkadang nggak paham organisasi. Jadi untuk organisasi itu apa, ada strukturnya bagaimana, itu banyak yang belum paham. Dan ini menjadi PR kami, PR kita bersama dalam memahamkan organisasi. Ini sangat penting sekali saya kira. Penting ya. Teman-teman nanti ikut pelatihannya Mas Koko kalau suatu saat mengadakan. Sangat kita buka nanti. Ya. Atau mungkin Mas Koko nanti mau buka kelas di NU Borobudur. Boleh nanti. Ya. Yang penting kan kalau secara teknis kan mudah ya, karena itu hanya karena sekretaris itu kan paling banyak mencatat, mendokumentasi, mengarsip, tapi juga mengelompokkan. Suatu saat kita dibutuhkan tolong dicarikan notulensi rapat ini atau carikan foto-foto pas rapat ini, apa saja keputusannya. Di samping itu kita kan harus menyesuaikan juga dengan orang-orang di sekitar kita. Betul. Gaya, kemudian jati diri, kemudian gaya, gestur orang-orang yang di sekitar kita, baik yang di struktural di atas kita maupun yang bersama kita itu kan beda-beda. Nah, itu akan terasah ketika kita banyak belajar, terbuka di organisasi dengan siapapun, dengan kalangan apapun. Gustin itu kan sering dawuh, kalau kita tidak punya kepentingan apa-apa, sejauh kita tidak punya kepentingan apa-apa, maksudnya yang negatif ya, tentu kita akan bertemu dengan siapapun enak, nggak ada jarak, nggak ada masalah, enak. Masuk dan kemana itu, saja bisa gitu ya. Masuk kemana, ke lini manapun bisa, dan itu yang masih terus-menerus saya pelajari, saya masih tingkat belajar di PCNU ini.
Nah, itu ngomong-ngomong tadi kan tugas sekretaris itu banyak sekali ya, mulai dari notulensi, terus kearsipan, belum lagi dokumentasi kegiatan dan sebagainya. Mas Koko itu di PCNU berapa tim sih? Ada timnya enggak? Secara tertulis ada 4. 4. Saya, Pak Aslah, Pak Nur Soleh, dan Pak Ali Faik. Tetapi secara tim tentu semua yang bersama saya kita harus sinergis. Kalau secara ininya 4, sekretaris 4. Kita berbagi tugas, notulensi ini saya sebar ke mereka-mereka, kita simpan bersama-sama karena saya terkadang juga lupa. Itu yang paling penting. Gunanya berempat itu ya, salah satu lupa, yang lain bisa mengingatkan. Iya, nanti untuk membackup data saya juga mohon mereka untuk juga membackup saya. Iya, dan itu gunanya tim itulah. Ini sekaligus pengalaman menarik karena saya ini harus mampu menjadi bolodupa. Maksudnya bolodupa? Bolodupa itu harus siap untuk melaksanakan perintah-perintah dari mereka yang senior dari saya. Senior dari sisi umur, senior dari sisi keorganisasian. Karena saya tahu saya berangkatnya dari MBC, dari sekian kawan-kawan di PC itu saya dari MBC, belum pernah kiprah di PC, tetapi karena ini ngemban dawuh, saya ikuti saja, saya nderek dawuh. Intinya nderek dawuh aja gitu ya? Iya, nderek dawuh. Insya Allah aman. Manut dan nurut itu penak itu. Penak, aman. Ya itu tadi seputar kesekretariasannya Mas Koko, dan kita selanjutnya akan ngobrol mengenai tema sore ini. Silakan. Apa ya temanya ya? Ini kita akan ngobrol seputar World Heritage. Iya. World Heritage secara umum itu kan nggak cuman apa ya, kalau di yang paling dekat, yang paling kelihatan itu kan Borobudur ya. Padahal sebenarnya World Heritage ada macam-macam ya. Maaf, World Heritage itu apa, Mbak? Mas Koko ini bercanda. Ini kan pemirsanya kan ada yang dari daerah yang tidak paham bahasa Inggris karena pahamnya bahasa Arab kan nanti repot. Iya, benar. World Heritage, warisan budaya ya. Iya. Ya, tentang bagaimana tadi pertanyaannya? Itu kan warisan budaya itu kan macam-macam ya. Kalau yang paling dekat yang sudah diakui dunia kan sudah jelas itu ada Borobudur. Padahal kalau saya baca-baca ada yang lain lagi kayak batik, wayang, keris, terus ada pencak silat juga. Itu kalau menurut pandangan Mas Koko, bagaimana sikap masyarakat sekarang ini terhadap warisan budaya? Budaya itu kan menunjukkan jati diri ya. Jati diri dari tingkat terkecil dari manusianya, kemudian dari komunitas masyarakatnya. Nah, kita bersyukur memiliki warisan budaya yang sangat luhur. Yang kasat mata di depan kita adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur itu saya rasa tidak hanya sekedar tumpukan batu yang ditumpuk menjadi stupa, kemudian tingkatnya ada berapa Mas? Sampai ke 10. Ke puncak itu ada 3 yang menyimpulkan tingkatan-tingkatan atau stasiun. Tapi juga harus kita pahami bahwa itu menunjukkan bahwa nenek moyang kita itu sudah punya pandangan spiritual yang sangat dalam. Itu warisan, kalau saya membacanya warisan selain budaya juga warisan agama. Mereka sudah punya kepercayaan terhadap adanya zat adi kodrati di luar diri kita. Kalau kita sering menyimak penjelasan-penjelasan dari ahli sejarah di Jawa ini, sebelum agama-agama besar masuk, sudah ada agama terlebih dahulu. Entah itu yang disebut oleh ahli sosiologi sebagai animisme, dinamisme, atau isme-isme yang lain. Tetapi
saya rasa ini nggak penting untuk penyebutan ini. Yang penting adalah mereka sudah percaya adanya zat yang maha kuasa di luar diri mereka. Itu kemudian diejawantahkan, diwujudkan dalam bentuk penyembahan-penyembahan. Karena zat yang adikudrati yang maha kuasa ini ada di luar diri mereka, disimbolkan dalam bahwa zat itu bersemayam atau tinggal di tempat-tempat tertentu. Maka kita tahu ada yang dianggap menyembah pohon yang besar itu. Ada yang dianggap menyembah batu. Iya, betul. Ada yang menyembah senjata, tombak, keris dan sebagainya. Yang itu sebetulnya manifestasi dari kepercayaan mereka. Nah, salah satu yang bentuk sesembahan itu diwujudkan dalam batu. Batu itu yang kita lihat di Candi Borobudur. Kalau kita tarik ke dunia yang lebih luas, dulu simbol batu itu adalah perintah bahwa kalau di Islam ya, ini sejarah sedikit tentang sejarah. Di Islam kita mengenal adanya Ka'bah. Di Ka'bah ini memang dari dulu sudah menjadi kiblat dari peribadatan. Nah, karena perkembangan budaya tadi yang disebut tadi, itu masyarakat yang kita sebut sering dengan jahiliyah itu naruh berhala di sekitarnya. Ada yang karena jauh tidak bisa mendekat, berhala itu diambil, dicuil, diambil, dibawa ke rumah, ditaruh di tempat yang atas, itulah yang disembah untuk menyambung dengan berhala yang di Ka'bah tadi. Nah, itu mungkin yang mungkin ini secara kajian sejarah tentu perlu diteliti lebih lanjut. Itu yang kemudian juga muncul di Borobudur ini. Apa maknanya bahwa kemudian muncul setelah agama Jawa, agama Nusantara, muncul agama Buddha dari Hindia, kemudian ke Sriwijaya ke timur. Kalau di sejarahnya ya, dulu pelabuhan itu belum Semarang, tapi Pekalongan masuk melalui Banjarnegara. Di situ ada Candi Dieng, candi Pandawa. Arjuna. Pandawa ya, Iya, di Kalingga, turun ke sini ke Borobudur, makin ke barat ke timur timbul Candi Prambanan yang besar-besar. Prambanan ke sana terus muncul benturan atau pertautan budaya dan agama. Ada kerajaan Singosari, ada kerajaan Kadiri, muncullah kerajaan Majapahit. Wah, itu tentu sejarah yang sangat menarik bagi kita untuk. Nah, simbol-simbol inilah yang hingga sekarang mewariskan budaya masyarakat Indonesia yang beragama. Kita tinggal menikmati agama yang kita peluk adalah agama Islam. Nah, kalau budaya ini tidak kita jaga, kita rawat, yang saya khawatirkan justru masyarakat yang tidak beragama, tidak mampu mengaktualisasikan agama. Ini yang saya khawatirkan, yang kita khawatirkan bersama. Kita harus menjaga pandangan hidup, worldview masyarakat yang beragama ini, yang kemudian kita isi dengan Islam yang kita kenal sekarang ini di Jawa ini, khususnya di sekitar Borobudur. Ya, itu. Berarti dari proses kepercayaan kepada Tuhan yang dari animisme, dinamisme itu pada akhirnya jadilah sebuah budaya gitu ya? Iya, iya, dan itu kan manifestasinya, ejawantahnya di situ. Nah, kalau ya bukti-bukti sejarah itu kan berserak. Nah, tugas kita semua untuk berpikir, menghubungkan, kemudian kita pelihara warisan sejarah tutur ataupun tertulis ini. Ya, kita ini nanti yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita selanjutnya. Dan itu menjadi identitas bangsa Indonesia ya? Oh, tentu saja. Ya, sangat
sangat penting sekali sebagai sebuah bangsa memiliki identitas budaya itu. Keren. Terus ini Mas Koko, kalau menurut pandangan Mas Koko sendiri gimana? Misalnya saya kan Muslim, terus saya punya ketertarikan terhadap budaya misalnya wayang atau keris gitu. Menurut Mas Koko gimana? Baik-baik saja, nggak ada Baik-baik masalah. saja. Iya. Enggak masalah ya, saya Nggak tertarik masalah. Ya, kayak gitu. Yang masalah itu kalau punya keris terus untuk nusuk orang ya, itu masalah. Itu benar-benar bahaya kalau Ya, itu. Nanti saingan sama Kenarok kalau itu. Terus kalau Mas Koko sendiri ada nggak ketertarikan dengan warisan budaya? Saya alhamdulillah untuk dikatakan hobi atau mengemari mungkin belum sampai ya. Kita kan mengikuti saja batik, kemudian ya kadang-kadang saya mendengarkan campur sari itu kan saya kira sangat penting sekali. Dulu kiai saya itu bilang, wes to, kowe iki arep seneng, kalau dulu yang terkenal kan Boyzone gitu ya. Seneng Ya, Boyzone, Westlife, engko nek tua mesti seneng campur sari, mesti seneng dangdut gitu udah. Pasti seperti itu. Dan terbukti sekarang. Terbukti itu. Jadi musik-musik yang langgam gamelan Jawa itu enak didengar memang. Iya. Meskipun saya belum bisa mendalami, termasuk wayang saya belum bisa mendalami untuk wayang sebagai manifestasi budaya orang Jawa itu kan suka dengan wayang. Makanya di Indonesia banyak dalang, dari dalang beneran sampai dalang kerusuhan. Itu yang dalam kerusuhan nggak usah diikutin aja kalau yang itu. Terus Mas Koko, misalnya nih, kan sekarang banyak ya yang orang-orang di luaran sana itu jualan sarungnya batik gitu. Itu gimana kalau dipakai untuk sholat? Misalnya sholat pakai belangkon, atau sholat pakai surjan, terus pakai batik gitu gimana? Iya, dalam agama itu kan ada dua hal yang harus kita perhatikan. Satu, yang itu secara wahyu memang harus seperti itu adanya, nggak boleh dirubah. Contohnya apa? Sholat, puasa, zakat, haji, dan yang pertama syahadat. Syahadat kan ya hanya dua itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholat ya seperti itu, subuh 2 rakaat, zuhur, asar, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Kemudian yang pokok lagi sholat harus menutup aurat, harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, harus menghadap kiblat. Itu kan yang pokok. Tetapi bagaimana atau di mana kita sholat itu kan sesuatu yang di luar itu. Nah, peran budaya itu di situ. Yang pokok-pokok nggak bisa dirubah. Sholat menghadap kiblat nggak bisa kita di Indonesia. Oh, saya tak sholatnya madhep Borobudur, ya nggak boleh. Kita harus tetap kiblat. Tetapi bagaimana cara atau penataan tempat sholat, pakaian kita yang kita gunakan yang harus menutup aurat, kemudian penutup kepalanya mau bagaimana, itu ekspresi budaya. Silakan saja nggak apa-apa, sepanjang tidak melanggar norma. Misalnya pakai batik ya batik yang memang tidak menyimpulkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Misalnya kalau ada, tapi sejauh ini saya pikir nggak ada yang sampai seperti itu. Misal kalau nanti batiknya gambar sesembahan lain ya tentu nggak boleh kalau seperti itu. Oh iya ya. betul. Berarti aman ya itu misalnya sholat Aman, pakai itu belangkon. kan manifestasi budaya. Misalnya lagi wajibnya sholat jamaah misalnya. Tapi bentuk masjid kan bisa bermacam-macam. Oh iya betul. Ada yang kalau dulu panggung, langgar itu ya kan sholat boleh dilanggar kalau orang Jawa. Ya. Boleh Dan sholat dilanggar nomor ya. 2, ya nomor 1 syahadat. Di masjidnya mau bentuknya seperti apa? Itu ekspresi budaya. Mau pakai pelengkung, mau kotak, mau pakai keramik atau karpet, nggak usah pakai keramik langsung karpet. Itu ekspresi budaya, nggak apa-apa. Kemudian masjidnya mau tingkat berapa? Ya, itu kan ekspresi budaya. Yang itu kita harus tetap memperhatikan
aspek budaya harus kita perhatikan. Karena kita hidup di Indonesia, hidup di Jawa, terkhusus lagi hidup di Magelang, Jawa bagian sini. Nah, aspek-aspek budaya itu harus kita perhatikan. Gitu pandangan saya. Luar biasa. Berarti walaupun kita harus khusyuk, tapi kita juga tetap bisa berekspresi melalui budaya ya? Tentu saja bisa. Dan banyak sekali ekspresi itu kalau sepanjang tidak mengganggu yang pokok ini. Pokoknya harus tetap dipertahankan Iya, ya. yang pokok nggak boleh diubah. Iya. Karena sekali mengubah yang pokok, nah itulah yang nggak boleh. Itu yang disebut bid'ah, itu yang di situ itu. Bid'ah itu kalau yang ngubah pokoknya ya. Ya, yang pokok dirubah itulah bid'ah. Misalnya saya mentang-mentang masih sehat, bangun pagi jam 4, masa saya orang sehat sholat subuh hanya 2 rakaat, mau saya tambah 3 rakaat, ya itu tetap nggak boleh itu. Nah, bid'ah dolalah itu yang seperti itu yang nggak boleh. Wah, luar biasa. Kita masih akan ngobrol lagi. Nanti pertanyaannya lebih seru lagi loh Mas Koko. Apa itu? Biar pemirsa penasaran dulu, kita simpan dulu. Dan ini juga masih banyak sekali komentar-komentar yang sudah masuk di kolom komentar Parembagan sore ini. Nanti kita baca. Kayaknya juga ada pertanyaan juga untuk Mas Koko. Oh iya, silakan. Nah, sejauh saya bisa menjawab, akan saya jawab. Kalau tidak bisa menjawab, saya tinggal. Biar cepat selesai. Baik, kita break sejenak, kita dengarkan sebuah sajian musik dulu. Kita semua anak Indonesia jadi satu garis dalam khatulistiwa. Beda-beda tapi kita tetap satu jua, bersatu padu dalam membangun Nusantara. Kita semua anak Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke itulah kita, jadi satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya, oh tanah airku Indonesia Raya. La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Kami anak Indonesia, tanah airku, tumpah darahku. Ayo jaga Indonesia, senantiasa dalam merdeka. Wahai pemuda, mari satukan bangsa agar tak ada. Ya, masih bersama dalam program Parembagan Manfaati bersama saya Lulu dan narasumber spesial Mas Koko. Ya. Di sini di kolom komentar Facebook NU Borobudur sudah banyak sekali komentar yang masuk. Saya bacakan dulu satu-satu. Ini yang pertama ada Sadewa Backboner, nyimak dari rumah dulu, mau OTW masih hujan. Kalah sama Mas Koko. Terus Maisaroh, salam satu alma mater Kang, barokallah. Ya, teman saya di Jogja ini. Alhamdulillah ada temannya yang menyaksikan. Kemudian ini ada Sanjava. Kepoh-kepoh meluncur dari menoreh, tetap kumanan ngarep dewe. Wah, terima kasih. Fauzi Al-Fadli, Mas Yau dan Deres tidak mengurangi semangat kita dalam berjuang. Semangit terus teman-teman media NU Borobudur, nyimak ngarep dewe. Wih, terima kasih, semangatnya luar biasa Mas Fauzi. Kemudian ada Mas Yudi Sarif, nyimak dulu, salam buat Mas Koko, bentar lagi OTW gitu Ya, katanya. kami tunggu. Ditunggu loh Mas Yudi. Kemudian ini ada lagi Ansor Borobudur, alhamdulillah derek Mas Koko, alhamdulillah. Kami minta bimbingannya Mas Koko. Ya, bareng-bareng nanti. Kemudian ini ada lagi NU Muntilan 3, salam generasi NU, salam. Ya. Anis Fuadi, Pirembagan Manfaat, jempolnya 2. Terima kasih. Ya, Mas Anis. Sip.
Kemudian Muhammad Abdurrahim Borobudur Pojok Barat hadir. Wah, terima kasih Muhammad Abdurrahim lagi. Jempolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jempolnya 7. Ini pinjam jempol siapa aja ini Mas Abdurrahim. Kemudian ada Arif Munandar, Bumi Harjo hadir. Rumah Asih-Asih nyimak. Wakid bin Hashim nyimak dari tempat kerja. Wah, terima kasih masih bekerja tetap nyimak NU Borobudur. Agus Kurniawan, good lah pokoknya sekretaris PC menuju sekjen PB. Amin Saya ya nggak berani ngomongin ini. Allah. Kemudian ini ada Muhammad Abdurrahim lagi, top lah. Wah, terima kasih. Lalu Indra Angel Loop. Apa ini? Derek nyimak, terima kasih. Kemudian Munir, kolo-kolo ikut absen NU, yes, jempol. Wah, terima kasih. Kemudian ini Pak Huda Misbah, matur nuwun Mas rawuh wonten MWC NU Borobudur, tambah doa pangestu kagem kita di MWC NU Borobudur. Ya Gus, derek Gus. Kemudian Dingklik lagi, Dingkluk Dikir OTW dari mana Mas Dingkluk? Ronggo Warsito nyimak. Lalu ini Ali Febrian Al-Ghifari nyimak dari Angkringan Migunani. Wah ya, angkringannya udah buka belum ini ya? Kayaknya belum ya. Ya sayang sekali belum buka. Oh berarti ketahuan bohongnya dong tadi. Nyimak dari angkringan, nungguin penjualnya buka. Lalu ini ada PAC Ibnu IPPNU Borobudur. Nah, izin bertanya Mas Koko, bagaimana langkah yang harus kita ambil di tengah gegap gempita super prioritasnya Borobudur ini agar generasi muda tetap semangat menjaga budaya lokalnya dan tidak terbawa westernisasi. Langsung Kita dijawab. disimpan dulu, Oh, ya, dijawab oke. nanti. Kemudian ini masih ada komentar lagi dari Zainurodin, nyimak dari Makot, Dinas Perdagangan. Sukses selalu, terima kasih. Muslimat NU Borobudur, semangat menebar manfaat. Terima kasih. Makfur Masjo. Apa ini? Aku nggak bisa bacanya, nggak ada harokatnya. Apa-apa? Oh, saya dapat bocoran. Agama dan budaya berjalan bersama. Iya. 100. 100. Terus ini ada Bakoh Kukoh. Ini luar biasa, semangat berkarya, harus. Terus Pak Huda Misbah, ngapunten boten saged mangayu bagya rawuhipun. Lalu ini ada Ibu Umi Azizah, luar biasa pokoknya, siap Bu Umi, besok kita tunggu kehadirannya Bu Umi di sini. Lalu ini ada Moin JQ. Jeki ya. Jeki, Muin Jeki, salam hadir. Ya. Ini Dari temannya. dari salam. Oh Ya. dari salam, wah terima kasih. Warga NU Salam sudah ikut menyimak. Kemudian ini ada MWC NU Pakuniran hadir, ikut dingkluk mendengarkan. Kalau dingkluk malah nggak dengar nanti. Takutnya kalau dingkluk ngantuk. Nggak apa-apa, luar biasa. Wah, terima kasih kepada para pemirsa yang sudah mengirimkan komentarnya di live Parembagan sore ini. Gimana Mas Koko? Kita jawab pertanyaan dari PAC. Ya, yang dari Ibnu IPPNU tadi ya. Iya, ini saya bacakan lagi. Bagaimana langkah yang harus kita ambil di tengah gegap gempita super prioritasnya Borobudur ini agar generasi muda tetap semangat menjaga budaya lokalnya dan tidak terbawa westernisasi. Ya, mohon maaf. Ibarat kita lomba lomba balapan kelereng pakai sendok itu ya. Ya tujuan kita kan goalnya ke sana. Pokoknya tuh kelereng itu jangan sampai
jatuh gitu aja. Ada gangguan apa enggak usah dihiraukan. Ini artinya apa yang menjadi tugas, porsi, posisi kita masing-masing, menjadi visi misi kita bersama, program bersama, kita jalankan dengan baik. Ada apa-apa enggak usah terganggu. Yang sudah jalan di masyarakat kita lestarikan. Ada ribaan, simtuduror, berjanjian, yasinan, tahlilan, yang itu menjadi bukan hanya ciri khas tapi amaliyah kita. Itu kita pertahankan, jangan terganggu oleh apapun. Seperti tadi, sholat yang tidak boleh dirubah, yang memang sudah paten, itu kita jalan. Tapi soal yang menyertai sekitarnya ya itu bisa kita akomodasi. Jadi kalau organisasi visi misinya apa, tetap dijalankan sesuai program yang sudah direncanakan. Tetapi masalah bagaimana menjalankan itu soal yang bisa menyesuaikan. Seperti ini kan saya kira dulu programnya dakwah itu ya katakanlah. Program besarnya dakwah. Tapi masalah teknis kita serahkan ke yang muda-muda yang paham. Sekarang sedang tren budaya podcast, ya itu yang kita jalankan. Mungkin nanti trennya apa berubah, kita ikuti trennya, tapi tidak merubah esensi dari program visi misi kita bersama itu. Ya. Berarti apapun yang terjadi di Borobudur, program NU baik itu IPNU, Ansor, Fatayat, Muslimat tetap harus dijalankan. Iya, iya, karena kita diantaranya pakai filosofi sepak bola ya. Pertahanan yang baik adalah menyerang. Gitu. Pertahanan yang baik adalah menyerang. Iya, jangan bertahan terus. Makin terdesak, gol. Kita udah nggak bisa apa-apa. Tapi serang aja. Berarti terus, kita tetap harus maju terus ya. Maju terus. Apapun yang terjadi di kawasan Borobudur tetap harus maju ya. Maju aja. Nanti kalau maju terus kompak maju, yang menghalangi akan minggir sendiri. Itu aja. Kalau misalnya kita kan harus maju. Mas Koko punya tips apa ini supaya strategi apa supaya NU di Borobudur ini bisa tetap maju, bisa tetap bertahan di gegap gemitanya Borobudur? Ya, tadi saya sampaikan. Visi misi harus kita pegang bersama. Program apa harus kita pegang bersama. Kalau di NU ini enaknya tadi saya sampaikan ikut dawuh kiai, dawuh para ulama itu yang kita ikuti. Para ulama memerintahkan ke barat semua lakukan itu. Itu insya Allah akan enak. Jadi misalnya sekarang dari PC sedang menjalankan program utama di Lazisnu yaitu Koin NU. Ada kotaknya enggak ini? Koin NU itu disebar. Jalankan saja sampai ke Kordus. Kordus nanti enggak mampu sendiri, berarti butuh teman di tingkat RT. Minta bantuan di tingkat RT untuk menyebarkan itu. Jadi kita koordinasi ini intinya agar jangan sampai terhambat dan terlambat. Ini yang bahaya. Kalau sampai terlambat dan terhambat koordinasi, informasi dan komunikasi ini, maka ini saya sering mengatakan komunitas yang diuntungkan oleh perkembangan industri 4.0 itu orang yang sudah terkoneksi. Yang terkoneksi itu orang-orang organisasi. Iya. Kita udah terbiasa bahasa organisasi begini, dijalankan bersama. Oh dari atasan, dari komandan kalau orang perang di jalan begini, belok kanan, belok kiri. Nah, itu kawan-kawan yang di organisasi ini udah siap dengan perkembangan industri 4.0. Sekarang udah nambah belum ya? Saya belum tahu ini. Saya belum juga update. Ya, jadi connectivity ini sangat penting sekali. Iya. Gitu mungkin. Jadi misalnya nanti Borobudur ini sudah menjadi suatu destinasi yang sangat luar biasa dan teman-teman NU di Borobudur ini ternyata membutuhkan support yang lebih dari PCNU. Apakah PCNU siap membackup? Kita bersama-sama kita laksanakan. Kita tentu tidak bisa berjalan sendiri, baik MBC sendiri maupun PC sendiri tanpa mengetahui aspirasi dari warga masyarakat di sekitar Borobudur. Tentu kita tidak bisa, karena
Ya perkembangan kita bisa lihat perkembangan sekarang ini sangat pesat sekali. Di 4 titik dibangun gerbang Borobudur. Ini Mbak Lulu kan tahu dalamnya Borobudur. Di Palbapang, di Blondo, Bang Limus sama sini Jagalan. Iya. Kemudian konsekuensi dari itu jalannya diperlebar. Iya. Kita kemudian menerima mekanisme pengaturan wilayah melalui apa yang disebut BOB, Badan Otorita Borobudur. Saya juga belum mendalami, cuman dengar aja. Tentu kita harus banyak apropriasi atau penyesuaian. Yang penting tadi itu jalan lurusnya kita tempuh. Ada yang sampingan-sampingan ya kita untuk hiburan gitu aja. Siap. Kemudian ini kan kalau nggak salah dengar Menteri Agama kan mencanangkan Candi Borobudur ini sebagai pusat peribadahan umat Buddha di seluruh dunia. Ini gimana menurut Mas Koko? Kalau itu memang berdasarkan aspirasi dari penganut agama Buddha, saya kira kebijakan Menteri Agama ini dalam rangka mengakomodasi mereka. Tentu kita tidak bisa memaksakan kemudian berbenturan dengan keras, tentu tidak bisa. Kita tahu memang Borobudur asalnya adalah warisan budaya Buddha. Apakah itu pusat peribadatan atau bukan, saya tidak tahu. Karena sejauh yang saya pahami, tradisi kalau kita menyebut haji itu sejauh ini tradisi umat beragama berkumpul di satu tempat itu yang saya tahu baru saya kira Islam aja. Meskipun Hindu katakanlah berpusat di Bali atau kalau di luar negeri di India, tapi saya belum pernah melihat ada satu ibadah massal berkumpul di situ dalam jumlah yang sangat besar. Saya kok belum pernah melihat. Belum pernah ya. Apakah itu nanti akan dijadikan seperti itu? Saya juga belum tahu. Ya, kalau soal perayaan Waisak, saya kira sudah setiap tahun masyarakat Borobudur melihat dan menikmati, saya kira, dan itu menjadi daya tarik tersendiri. Iya betul. Dan karena ada pawai-pawai, dan kesenian-kesenian juga. Apakah nanti dan itu kan sudah menjadi gambaran kita bersama. Jadi saya kira Pak Gus Menteri itu sudah mempertimbangkan banyak hal untuk mencetuskan idenya tersebut. Jadi saya kira begitu. Terus gini, kalau melihat wacana itu Borobudur jadi pusat peribadahan umat Buddha seluruh dunia, kita sebagai warga Muslim harus seperti apa? Kita harus menjadi Muslim yang bagaimana? Ya, saya kira adat, budaya, tradisi kita untuk hidup berdampingan dengan tradisi yang berbeda dengan umat beragama lain ini kan sudah warisan yang berabad-abad. Saya nggak ada masalah kan sejauh ini. Masalah itu timbul oleh mereka yang pemahaman agamanya rigid, karena khawatir agama ini merasa khawatir karena agama ini akan terkotori. Terus ada semangat, mohon maaf, semangat purifikasi. Mohon maaf ini pakai istilah itu. Semangat pemurnian. Karena khawatir ada, ini agama makin kesini kok makin dianggap makin kotor, makin enggak bersih, maka harus ada purifikasi. Dan semangat itu yang terkadang justru menimbulkan perbenturan-perbenturan di tengah masyarakat. Jadi kalau kita melihat di sekitar kita, saya kira tidak ada masalah. Mas Yudi. Ya, selamat datang ini rombongan yang baru saja hadir dari jauh sekali. Dari Tegal. Mimen kabare. Istri saya kan Tegal. Oh, istrinya Tegal juga. Wah, reuni ini sebentar lagi. Reuni warga Tegal di NU Borobudur. Terus
Terus itu Mas Koko, berarti kita sebagai warga muslim juga harus menjaga toleransi ya, Ya, kurang lebihnya. toleransi itu kan pengistilahan dari, ya itu tadi kan sudah berabad-abad kita hidup berdampingan dan nggak ada masalah. Islam datang kemudian menjadi agama mayoritas. Sekarang mulai ada kontestasi dari berbagai macam pemahaman melalui, karena munculnya tradisi medsos. Saya kira kita sebagai umat Islam mau tidak mau harus mengembangkan diri juga, dan itu tidak lain tidak bukan ya dengan mendalami ilmu-ilmunya para ulama, para kiai itulah. Itu yang menjadi benteng kita bersama. Ini nanti gempuran apapun sepanjang keilmuan kita tambah, kita kembangkan akan selalu memadai untuk kondisi apapun. Karena kita sering dengar dari para ulama, ini entah hadis atau bukan, tapi tampaknya bukan, bahwa Islam itu solihun li kulli zaman wal makan. Islam itu selalu sesuai maslahat untuk setiap zaman, setiap waktu dan tempat, di ruang dan waktu yang berbeda Islam ini. Nah, apakah itu datang begitu saja? Tentu tidak. Ini harus merupakan upaya dari umat muslim untuk membuat Islam ini solihun likuli zaman wa makan. Itu tidak datang dengan sendirinya. Bahwa kemudian ada pemaksaan-pemaksaan yang itu justru malah kontraproduktif terhadap perkembangan Islam itu sendiri. Dan ini yang selama ini dilakukan oleh Nahdlatul Ulama, oleh NU. Jadi ini untuk menjawab mungkin kenapa tahun 2015 tema besar muktamarnya adalah meneguhkan Islam Nusantara untuk peradaban dunia dan Indonesia. Itu kan membuat atau mencoba, NU ini mencoba membuat wadah dalam rangka itu tadi, dalam rangka bagaimana menjadikan slogan Islam baik, bagus untuk setiap tempat dan setiap waktu itu bisa tercapai. Itu makanya istilahnya Islam Nusantara. Ini juga kenapa NU sangat lentur dengan budaya-budaya yang ada, karena itu tadi prinsipnya. Ya, makanya kita mewadainya dalam istilah Islam Nusantara itu Islam tadi. Nusantara. Sering disampaikan dulu karena pernah menjadi perbincangan yang banyak. Iya. Istilah-istilah yang dimunculkan NU itu kan sering menjadi sangat seksi, sangat menarik untuk diperbincangkan. Ada Islam Nusantara, tiba-tiba di sana ditolak. Ya karena memang pemahamannya berbeda. Kiai Said Akil sering menyampaikan Islam Nusantara itu karakteristik mumayyizat, atau jadi bukan madhab tersendiri, hanya karakteristik. Ini Islam yang ada di Nusantara. Tadi saya sampaikan, mau sholatnya pakai beskap, pakai belangkon, pakai sorjan, enggak masalah. Ini Islam Nusantara seperti itu. Mungkin beda dengan Islam yang di India. Iya. Islam di India sholatnya pakai gamis yang segini itu untuk laki-laki. Kemudian celananya agak naik segini, karena di India ya seperti itu. Kemudian pecisnya yang seperti apa? Seperti yang dipakai Jawaharlal Nehru itu. Ya, saya pernah di New Delhi 3 bulan. Itu yang melihat, oh ini Islam India kayak gini. Di sana kalau Jumatan khutbahnya sama, yang menjadi syarat rukun sama, yang beda hanya kemasan-kemasannya. Jadi nggak ada masalah kita. Luar biasa. Terus ini Mas Koko, NU Borobudur kan menghadapi sesuatu hal yang luar biasa ya. Apa itu? Menghadapi Borobudur sebagai kawasan prioritas. Itu. Mas Koko punya harapan apa ini untuk NU Borobudur? Ya,
Tentu kita secara khusus sebagai NU Borobudur, tetapi secara umum kita kan bersama-sama di kawasan Magelang. Ya. Tentu kita harus jangan sampai jati diri kita sebagai warga NU di Borobudur maupun warga NU Magelang yang rumah besar kita adalah Nahdlatul Ulama ini jangan sampai terkikis. Jalan-jalan boleh diperlebar, rumah-rumah mungkin pekarangannya tergusur, kemudian bentuk-bentuk pagar diseragamkan. Ini enggak apa-apa, silakan ya. Tapi penggusuran ini yang penting jati diri NU-nya, jati diri Islam Nusantaranya jangan tergusur, jangan ikut-ikutan tergusur. Ini yang paling penting bagi Paling penting saya. Ya. Ada lagi enggak? Kalau untuk teman-teman media NU Borobudur punya harapan apa Mas Koko? Ya, saya ketika tahu siaran Harlah itu di endorse sama Pak Sekjen PB, saya sangat bangga sekali. Tentu ini menjadi spirit bagi kawan-kawan di Borobudur. Ya. Sekarang sudah dilihat, didengar di mana-mana. Sering Gus Din selaku Ketua Tanfidiyah mengatakan ini MBC internasional. Karena nanti orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang ke Borobudur. Iya. Ya kita suguhi apa yang kita punya. Kita punya tradisi-tradisi NU, kita suguhkan nggak apa-apa. Kita harus percaya diri, confidence bahwa inilah Islam Indonesia, Islam yang cinta damai, yang bisa menyambut siapapun. Tetapi jati dirinya tidak ikut berubah. Tidak seperti destinasi wisata yang lain kemudian ikut-ikutan latah, itu jangan sampai. Itu harapan saya. Insya Allah. Ya. Ayo teman-teman semangat. Kita harus pertahankan. Pertahankan jiwa NU kita dan kita maju terus untuk MWC NU internasional. Wow, luar biasa sekali obrolan kita sore ini Mas Koko. Iya, terima kasih. Kapan-kapan saya undang lagi boleh ya? Ya, silakan. Buka kelas kesekretariatan di NU Borobudur. Saya masih diberi kesempatan, kesehatan, insya Allah akan saya sempatkan untuk itu. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Koko Sama-sama. sudah berkenan hadir sore ini. Sama-sama. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin membacakan komentar dulu. Ini ada banyak sekali komentar yang masih masuk. Ada Kamsidi Kendil, absen manfaati, terima kasih. Kemudian PAC Fatayat Borobudur, maju bersama, rapatkan barisan, siap. Kemudian ada PAC Fatayat Muntilan, derek nyimak, terima kasih. Dan banyak juga para pemirsa yang tidak sempat mengirimkan komentarnya. Terima kasih bagi para pemirsa yang sudah mengirimkan komentar. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan ikuti terus program-program NU Borobudur. Jangan lupa ikuti sosial media Instagram, YouTube-nya NU Borobudur. Sudah subscribe belum Mas Koko? Coba saya lihatnya. Jangan lupa like konten-konten kami, subscribe channel kami, share konten-konten kami ke keluarga, sahabat, teman, kawan dimanapun berada. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang sengaja maupun tidak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parembagan manfaati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sudah saya subscribe.